Buku KIA adalah buku yang berisi catatan kesehatan ibu, mulai dari hamil, bersalin, nifas, dan catatan kesehatan anak mulai dari bayi baru lahir hingga balita, serta berbagai informasi cara merawat kesehatan ibu dan anak. Buku KIA merupakan buku catatan terpadu yang digunakan keluarga dengan tujuan meningkatkan praktek keluarga dan masyarakat dalam pemeliharaan atau perawatan kesehatan ibu dan anak, serta meningkatkan pelayanan KIA. Pencatatan buku KIA dapat dilakukan oleh bidan atau dokter dan dapat dibantu dengan kader dalam penyelenggaraan posyandu. Pada dasarnya, buku KIA terdiri dari dua bagian, yaitu bagian pertama untuk ibu dan bagian selanjutnya untuk anak. Pada bagian untuk ibu, buku diawali dengan lembar identitas ibu, kemudian terdapat catatan pelayanan kesehatan ibu hamil, seperti grafik evaluasi kehamilan, grafik peningkatan berat badan, dan kemudian buku ini juga membahas secara lengkap mengenai panduan pemeriksaan dan perawatan kehamilan, persiapan dan proses persalinan, cara menyusui, perawatan pada ibu nifas, dan juga panduan KB. Nah, pada bagian selanjutnya, untuk bagian anak, buku KIA pada bagian anak meliputi identitas dan riwayat kelahiran bayi, daftar jadwal imunisasi dan pemberian obat dan vitamin A. Kemudian terdapat grafik pertumbuhan anak dalam KMS sesuai dengan jenis kelamin anak, yang terdiri dari grafik berat badan menurut umur, grafik tinggi badan atau panjang badan menurut umur, grafik berat badan menurut panjang atau tinggi badan, dan grafik lingkar kepala anak. Selain itu, buku KIA bagian anak juga menampilkan secara lengkap tentang panduan pola asuh, perawatan, serta pemenuhan gizi anak mulai usia baru lahir hingga anak berusia 6 tahun. Pengukuran lila. Pengukuran lingkar lengan atas pada ibu hamil memberikan gambaran tentang keadaan jaringan otot dan lapisan lemak di bawah kulit. Sehingga pengukuran lila menunjukkan pengukuran massa otot atau jaringan lemak atau keduanya yang dapat digunakan sebagai parameter untuk melihat resiko KEK atau kurang energi kronis pada ibu hamil. Adapun cara pengukuran lila. Yang pertama, tentukan lengan mana yang akan diukur. Bila lengan kanan sering aktif, maka lila sebaiknya dilakukan pada lengan sebelah kiri saja. Yang kedua, tekuk lengan hingga membentuk siku-siku. Yang ketiga, ukur panjang lengan atas, mulai dari tulang bahu sampai siku. Yang keempat, tandai titik tengah dari panjang lengan atas. Yang kelima, lilitkan pita meteran pada titik tengah yang telah ditentukan, tetapi tidak terlalu ketat atau tidak terlalu longgar. Yang keenam, baca angka yang tertera pada meteran. Dan yang terakhir, yaitu lihat apakah ukuran lila masuk dalam kategori normal atau tidak. Menurut Kemenkes Republik Indonesia, hasil pengukuran lila untuk ukuran normal yaitu lebih dari sama dengan 23,5 cm. Apabila lingkar lengan atas lebih dari 23, cm, berarti wanita itu tidak beresiko dan tidak dianjurkan untuk tetap mempertahankan keadaan tersebut. Ibu hamil dikatakan mengalami masalah gizi kurang energi kronis jika lilanya lebih kecil dari 23, cm. Dari hasil pengukuran yang dilakukan, didapatlah hasil ukuran lilanya 24 cm. Itu berarti ukuran lila orang tersebut normal. Pengukuran panjang badan bayi.
Istilah panjang badan biasanya digunakan untuk mengukur tinggi badan anak berusia kurang dari 1 tahun yang belum bisa berdiri. Untuk mengukur panjang badan bayi digunakan alat ukur yang disebut length atau infantometer. Berikut cara pengukuran menggunakan infantometer. Yang pertama, letakkan infantometer pada meja atau bidang datar. Yang kedua, letakkan infantometer dengan posisi panel kepala ada di sebelah kiri dan panel penggeser berada di sebelah kanan. Panel kepala adalah bagian yang tidak bisa digeser. Yang ketiga, tarik bagian panel yang dapat digeser sampai batas yang dipikirkan cukup untuk mengukur panjang badan bayi. Yang keempat, baringkan si kecil dengan posisi terlentang dan pastikan kepala bayi menempel pada bagian panel yang tidak dapat digeser. Yang kelima, rapatkan kedua kaki dan tekan lutut bayi sampai lurus. Pastikan kedua kakinya menempel pada meja atau tempat meletakkan infantometer. Tekan kedua lutut bayi dan tegakkan telapak kakinya. Kemudian geser bagian panel yang dapat digeser sampai persis menempel pada telapak kaki si kecil. Yang keenam, bacalah skala angka terbesar yang tertera di infantometer untuk menunjukkan ukuran panjang badan bayi. Dan yang terakhir, setelah pengukuran selesai, si kecil pun bisa diangkat dari infantometer. Adapun kasus yang harus dianalisis oleh kelompok 8 sebagai berikut. Pada tabel KPSP, kasus yang kami analisis tersebut masuk dalam kategori bayi umur 3 bulan, di mana hasil dari KPSP ibu bayi menyatakan ya sebanyak 8 dan mengatakan tidak sebanyak 2. Dari hasil lembar checklist KPSP umur 0-3 bulan didapatkan untuk jawaban ya sebanyak 8 jawaban. Jawaban tidak sebanyak 2 jawaban dengan jenis keterlambatan atau aspek perkembangan pada sosialisasi, kemandirian, dan gerak kasar, sehingga hasil interpretasi menunjukkan bahwa perkembangan anak meragukan. Untuk intervensi yang dapat dilakukan dari hasil tersebut yaitu memberikan nasihat kepada ibu atau pengasuh agar dapat memberikan stimulasi lebih sering dan dengan penuh kasih sayang, seperti ibu memberikan stimulus berupa meniru ocehan dan mimik muka bayi sehingga bayi dapat menirukan ocehan dan mimik wajah ibu. Lalu gendong bayi dalam posisi tegak agar ia dapat belajar menahan kepalanya tetap tegak. Tahap selanjutnya, menjadwalkan kunjungan ulang untuk 2 minggu lagi. Apabila hasil pemeriksaan selanjutnya tetap meragukan, rujuk ke rumah rujukan tumbuh kembang level 1.